Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you the class? I hope you're still in good condition. Today is our fourth meeting and we are going to talk about the whole pattern of our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And there are five subjects that we are going to explain today. And the presenter will be from Ustaz Agung, Ustaz Khairi, Ustazah Dewi, Ustazah Khadijah, and me. Yeah. And before go to the next explanation, we deserve you a video. Let's watch the video first. Ada apakah gerangan, Ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai Ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah Ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad? Benarkah apa yang kau katakan? Okay, you've just watched the video. Jadi teman-teman sudah melihat videonya. You can see in this video how Rasulullah treat the poor man. Ya, bagaimana Rasulullah berperilaku kepada pengemis itu, walaupun pengemisnya
selalu memaki Rasulullah, he is very rude, tapi Rasulullah tetap mengucapkan hal-hal yang baik atau tetap berperilaku baik pada orang. Nah, from this video I can conclude the several attitudes towards speaking based on our pattern Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, in language perspective, how Rasulullah speak to human, I divide it into eight things. For the first one is when you want to speak, make it slowly, do not hurry. And the second is choose a clear diction, gunakan bahasa yang jelas. The third is repeat it 3 times. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa untuk memperjelas sesuatu Rasulullah mengucapkannya 3 kali. And the next is say Bismillah when you are open and close your speaking. Yeah, and then the 5 is make it simple and short. Do not make it so complicated. Number 6 is gently or do not rude. Apa artinya gently? Maksudnya adalah rendah hati. And the last is use a gesture. Okay, that's all the list for how Rasulullah SAW speak to each other. Next, I'm going to show you a video. This is a video that may help you to decide how to speak with others. Let's enjoy the video. Okay, the class, that's all about Rasulullah SAW pattern and how to speak. Semoga kita bisa mengambil banyak contoh yang bisa diaplikasikan ke kehidupan kita. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam diri Rasulullah ada nilai keteladanan yang baik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian, keteladanan, dan akhlak Rasulullah begitu mulia, sehingga kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah sudah selayaknya menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, contoh yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam segala keseharian kita. Begitu banyak keteladanan Rasulullah Muhammad SAW.
Di antaranya adalah yang pertama, kesabaran. Dalam sejarah yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW, awal masuk kelahiran Islam di tengah-tengah kaum kafir Quraisy di kota Mekah itu sungguh kesulitan, sungguh ujian yang begitu berat dan cobaan yang begitu berat, tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah atas perlakuan kasar kepada kaum kafir Quraisy di kota Mekah waktu itu. Rasulullah begitu sulit dalam menegakkan agama Islam, tetapi Rasulullah mampu menghadapinya dengan kesabaran, sehingga Rasulullah membuktikan bahwa dengan kesabaran kita mampu menghadapi segala ujian, segala tantangan hidup, ya, dan membawa kita menuju kepada kemenangan. Sebagaimana juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Tentu kesabaran itu mempunyai 3 hakikat, yaitu yang pertama, kesabaran dalam menjalankan atau melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kesabaran dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga adalah kesabaran dalam menghadapi ujian Sesungguhnya barang siapa yang melaksanakan qiyam sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala yang disertai dengan taubat dan nasuha, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang keteladanan Rasulullah yang ketiga khususnya di bulan Ramadan yaitu membaca Al-Quran. Ya, khususnya di bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan bacaan Al-Quran kita, memperbanyak membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Mungkin di luar bulan Ramadan kita hanya mampu mengkhatamkan Al-Quran 1-2 kali saja. Namun usahakan kesempatan di bulan Ramadan ini mari kita meningkatkan bacaan dan mengkhatamkan Al-Quran minimal 3-5 kali, ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Rasulullah Muhammad SAW, ya, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah yang membaca Al-Quran. Namun pada tahun ini atas ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, adanya virus corona, ya, sehingga segala aktivitas ibadah kita kita lakukan di rumah bersama keluarga. Tetapi tidak berarti karena dengan adanya ujian ini, ya, memutuskan semangat kita, ya, menjatuhkan semangat kita senantiasa meningkatkan ibadah. Maka justru dengan jadikanlah ujian yang Allah berikan kepada kita, marilah kita meningkatkan ibadah kita, ya, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan tema meneladani Rasulullah SAW. Salah satu hal yang bisa diteladani dari Rasulullah SAW adalah bertutur santun dalam berbahasa atau dalam berdialog. Apa itu berdialog? Berdialog adalah komunikasi antara satu orang dengan orang lain untuk membicarakan suatu hal
atau suatu permasalahan tertentu. Nah, dalam berdialog ini kita perlu memperhatikan kesantunan dalam berbahasa. Apa itu kesantunan? Kesantunan merupakan kehalusan dan baik dari segi budi bahasa dan tingkah laku yang disepakati oleh masyarakat tertentu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam berbahasa, sehingga bahasa kita dikatakan sebagai bahasa yang santun. Yang pertama, dari segi bahasa itu sendiri, baik dari pilihan kata, apakah iye, iyo, kemudian nada, ya, ye, kemudian intonasi, tinggi rendahnya suara. Ada apa ibu? Ada apa? Kemudian struktur kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu, saya pamit dulu bu. Assalamualaikum. Kan beda. Yang kedua, dari segi tingkah laku. Walaupun sopan, sudah santun bahasa kita, sudah lengkap struktur kalimatnya, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan kesantunan, maka belum dikatakan santun. Apa saja yang perlu diperhatikan dari segi tingkah laku? Yang pertama, ekspresi. Muka kita harus dalam keadaan muka yang tersenyum, muka yang lemah lembut. Jadi biarpun bagaimana santunnya, tapi muka kita seperti muka yang mau marah, muka orang yang marah, maka itu tidak santun. Kemudian sikap. Walaupun bahasa kita sudah lembut, tapi kita menggambarkan sikap yang tidak sopan seperti berputar pinggang, maka itu adalah hal yang menandakan bahwa itu tidak sopan. Kemudian gerak-gerik tubuh. Misalnya pada saat kita berbicara, kemudian kita membelakangi lawan bicara kita adalah hal yang tidak sopan. Atau kita berbicara sambil berjalan. Padahal sejatinya ketika kita berbicara, kita menghadap kepada lawan bicara kita. Atau mungkin ada juga yang sambil mengupil. Itu juga tidak sopan dalam berbahasa. Jadi dua hal ini yang perlu Anda perhatikan, bagaimana bahasanya dan bagaimana tingkah lakunya dalam berbahasa. Insyaallah kalian menjadi pribadi-pribadi yang santun dan insyaallah disegani oleh orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. Kemudian dalam riwayat lain, Bukhari juga meriwayatkan bahwa siapa yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua, maka bukan termasuk golongan kami. Tentunya kita semua ingin menjadi golongan pengikut Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita meneladani kesopanan Rasulullah SAW. Nah, sebelum saya akhiri, Ustaz akan memberikan tugas, yaitu kalian membuat 3 dialog. 3 dialog ini, yang pertama berdialog dengan orang yang lebih tua, kemudian yang kedua berdialog dengan orang yang lebih muda, dan yang ketiga berdialog dengan teman sebaya kalian. Kira-kira bagaimana cara berdialog yang santun, baik dari bahasa ataupun tingkah laku, yang bisa kalian tuliskan dalam teks dialog kalian. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengutip sebuah pepatah, sebuah kata mutiara, bahwa ketika Anda menghormati orang lain, maka sungguh kamu telah menghormati dirimu sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang Ustazah cintai, pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas mengenai perilaku Rasulullah SAW terhadap sesama muslim. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Ananda simak penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku yang Ustazah cintai, bisa mengenai Rasulullah SAW dan seorang pengemis Yahudi yang buta yang baru saja Ananda saksikan, kita bisa mengambil hikmah bagaimana seorang Rasulullah SAW yang begitu mulia dalam bersikap terhadap seorang yang mencaci dan bahkan menaruh kebencian yang sangat mendalam terhadap beliau. Ya, beliau Rasulullah SAW tidak membalasnya dengan cacian, beliau tidak juga membalasnya dengan kebencian, tapi justru beliau selalu bersikap lemah lembut dan terus menyemangati sang pengemis tersebut. Nah, dari beliau kita belajar bahwa ketika Ananda melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan tersebut tidak perlu untuk dikenal atau diketahui orang lain, namun biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Ustazah kasih contoh misalnya, ketika Tiara memberikan sedekah kepada seorang pengemis, maka meskipun tidak ada seorang pun kecuali pengemis tersebut yang tahu mengenai sedekahnya Tiara, namun Tiara tetap bahagia. Kenapa? Karena Tiara bersedekah semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pula lah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lihatlah pengemis tersebut. Pengemis tersebut baru mengetahui bahwa orang yang selama ini menyuapinya makanan, bersikap baik dan lemah lembut terhadapnya adalah orang yang selalu ia caci maki. Ya, Rasulullah tidak pernah memperkenalkan dirinya terhadap pengemis tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah ikhlas. Ia melakukan perbuatan baik tersebut semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, terhadap seorang pengemis Yahudi saja yang bukan orang Islam, Rasulullah memiliki sikap yang sangat mulia. Apatah lagi terhadap sesama muslim, ya, Rasulullah memiliki sikap yang patut untuk kita contohi. Oleh sebab itu, Ustazah ingin membahas sedikit mengenai adab-adab kepada sesama muslim. Yang pertama, berbuat baik kepada kerabat terdekat, terutama orang tua. Sebagaimana dalam sebuah hadis, berbuat baiklah kepada orang-orang terdekat di antara kamu. Nah, berbuat baik di sini sangat banyak. Misalnya saja, orang tua kalian ketika sedang memasak hidangan berbuka puasa sengaja dilebihkan supaya bisa membagikan kepada tetangga. Atau misalnya Jessica sedang melihat bundanya menyiapkan hidangan berbuka, maka Jessica bisa berbuat baik dengan cara membantu ibunya atau bundanya memasak. Ya, banyak sekali contoh perbuatan baik yang bisa Ananda lakukan. Kemudian yang kedua, menghindari hal-hal yang menyakiti tetangga. Sebagaimana dalam sebuah hadis, senantiasa malaikat Jibril memerintahkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga-tetanggaku. Sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga berhak mendapat warisanku. Nah, dari hadis ini kita mengetahui bahwa berbuat baik terhadap tetangga itu sangat penting. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat menyakiti tetangga. Misalnya ketika kita menyetel televisi dengan suara yang sangat besar, maka bisa saja itu mengganggu tetangga kita. Nah, itu patut untuk kita hindarkan. Ya, hal-hal seperti ini yang perlu Ananda untuk perhatikan. Ustazah tutup dengan sebuah hadis yang mengatakan siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak patut untuk disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau Ananda ingin disayangi, maka mari senantiasa Ananda untuk memperlihatkan sikap yang selalu menyayangi. Ustazah sangat sayang dengan Ananda. Uhibbukunna fillah. Ustazah mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kita dikumpulkan di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai di akhirat kelak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam pembelajaran daring ini dengan tema yang ketiga berjudul Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah Anandaku, untuk mapel PJOK
Ustazah mengangkat bagaimana cara Nabi Muhammad SAW menjaga kesehatan beliau dalam kesehariannya. Nah, mengapa kita perlu mencontoh dari Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Nah, tidak perlu jauh-jauh mencari kenapa. Karena Allah telah memerintahkan, Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran. Ada yang tahu nak di surah mana? Nah, salah satunya di surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir, serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, betapa bersyukurnya kita ya, dilahirkan dalam keadaan beragama Islam dan umat dari Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sekarang anandaku sekalian, silahkan disimak video yang Ustazah siapkan. Kemudian silahkan Ananda Soleh dan Soleha menyimpulkan atau menganalisis bagaimana cara Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatan sehari-hari. Pertama, selektif terhadap makanan. Tidak ada makanan yang masuk ke mulut Rasulullah kecuali makanan yang halal dan thayyib. Halal berkaitan dengan urusan akhirat, yaitu halal cara mendapatkannya dan halal barangnya. Sedangkan thayyib berkaitan dengan urusan duniawi, seperti baik tidaknya atau bergizi tidaknya makanan yang dikonsumsi. Salah satu makanan kegemaran Rasul adalah madu. Beliau biasa meminum madu yang dicampur air untuk membersihkan saluran pencernaan. Rasul bersabda, hendaknya kalian menggunakan dua macam obat, yaitu madu dan Al-Quran. Kedua, tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Aturannya, kapasitas perut dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernafasan. Ketiga, makan dengan tenang, tuma'ninah, tidak tergesa-gesa, dengan tempo sedang. Cara makan seperti ini akan menghindarkan seseorang dari tersedak ataupun tergigit. Makanan bisa dikunyah dengan lebih baik, sehingga kerja organ pencernaan lebih ringan. Dari segi medis, makanan yang tidak dikunyah dengan baik akan sulit dicerna. Dalam jangka waktu lama, bisa menimbulkan kanker di usus besar. Keempat, tidak meniup makanan atau minuman panas. Dalam hadis, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang bernafas pada bejana minuman atau meniupnya. Secara teori ilmiah, hadis Rasulullah tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila kita menghembuskan nafas pada minuman, kita akan mengeluarkan karbon dioksida yang apabila bercampur dengan air akan menghasilkan H2CO3, yaitu sama dengan cuka, sehingga menyebabkan minuman itu menjadi asam. Bila kebiasaan ini berlangsung dalam waktu lama, akan dapat merusak kinerja ginjal serta dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Kelima, tidak makan atau minum sambil berdiri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau melarang seseorang untuk minum dengan berdiri. Qatadah bertanya kepada Anas, bagaimana kalau makan? Anas menjawab, kalau makan dengan berdiri itu lebih jelek dan lebih buruk.
Itulah tadi pemaparan dari beberapa mata pelajaran. Semoga anandaku semua bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai kesimpulan bahwa Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia sepanjang masa. Dari sikapnya, perbuatannya, ibadahnya, tidak ada satupun yang bisa menandinginya dalam kehidupan dunia ini. Untuk itu, sebagai umat Rasulullah SAW, mari kita senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat dengan mengikuti anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian untuk hari ini, mari kita menutupnya dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.